在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, Wang Lin telah menyatu dengan dunia dan menggunakan spatial bending untuk muncul di Gunung Surgawi di luar Sekte Jiwa Agung. Saat Wang Lin berdiri di atas gunung, matanya bersinar. Riak muncul di bawah kakinya dan dia akan pergi. Teman kecil, kamu datang ke Sekte Jiwa Agungku sebagai tamu dan akan pergi sekarang? Sebuah suara kuno bergema di belakang Wang Lin. Wang Lin tidak terkejut sama sekali, seolah dia tahu suara ini akan muncul. Setelah suara itu muncul, Wang Lin berbalik. Saat salju turun, seorang lelaki tua berambut putih berjubah Tao sedang duduk di salju dan menatapnya. Orang tua ini sepertinya sudah lama berada di sini, menunggu Wang Lin. Seolah-olah dia tahu bahwa Wang Lin akan muncul di sini ketika dia menggunakan spatial bending di urat api bumi. Matanya jernih dan mengandung kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Dia memandang Wang Lin seolah dia bisa melihat ke dalam pikiran Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin juga menyerap orang tua itu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut tetapi dengan cepat kembali normal. Mata lelaki tua ini menampakkan esensi. Ini bukanlah tubuh aslinya tetapi tubuh esensi sejati. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat tubuh esensi sejati lain selain miliknya. Identitas lelaki tua ini sudah jelas pada saat ini. Junior menyapa yang terhormat Green Bull. Wang Lin masih terlihat tenang sambil menggenggam tangannya. Esensi tubuh sejati Green Bull yang terhormat memandang Wang Lin dan perlahan berkata, tunjukkan esensi tubuh sejati Anda, biarkan orang tua ini melihatnya. Wang Lin mengangkat alisnya dan api di mata kirinya menyala. Sebuah bayangan muncul di belakangnya dan berubah menjadi tubuh aslinya. Saat dua tubuh esensi saling memandang, tubuh esensi sejati banteng hijau terhormat berdiri. Aura mengerikan menyebar dan menyelimuti Gunung Surgawi. Salju biru tertiup angin menderu-deru. Memang merupakan tubuh esensi sejati. Dalam hidupku, selain diriku sendiri, kamu adalah orang ketiga yang pernah kulihat dengan tubuh esensi sejati. Wang Lin diam-diam merenung dan tidak berbicara. Tubuh esensi Green Bull yang terhormat tiba-tiba berkata, namamu Wang Lin. Wang Lin masih tetap tenang, seolah dia tidak terkejut dengan kenyataan bahwa lelaki tua ini mengetahui namanya. Fan Sanmeng mengenalnya, jadi tidak mengherankan jika leluhur lama Sekte Jiwa Agung mengetahui namanya. Mereka yang keluar dari dunia gua benar-benar tidak sederhana. Intisari tubuh asli banteng hijau yang terhormat menghela nafas. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, saya bertanya-tanya, esensi apa yang membentuk tubuh esensi senior yang sebenarnya? Esensi asli Green Bull yang terhormat tersenyum. Dia tidak merasa kesal dengan pertanyaan Wang Lin tetapi tersenyum. Esensi tubuh asli orang tua ini terbentuk dari esensi dingin. Itu dingin, bukan air. Apakah kamu mengerti? Wang Lin mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihat esensi tubuh asli lelaki tua itu untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Dinginnya adalah aura dan air adalah fisik. Green Bull yang terhormat tersenyum dan memandang Wang Lin dengan kekaguman tanpa malu-malu. Saya tahu saat Anda memasuki formasi Sekte Jiwa Hebat. Saya melihat Anda memasuki Gunung Merah. Saya melihat Anda bertemu dengan Fan Sanlu. Saya melihat Anda menyerap urat api bumi utama. Kamu telah membentuk tubuh sejati esensi api ini di Sekte Jiwa Agungku, jadi itu berarti kamu dan Sekte Jiwa Agungku sudah ditakdirkan. Karena kita sudah ditakdirkan, tidak perlu terburu-buru pergi. Wang Lin, jadilah penatua di Sekte Jiwa Hebatku. Bagaimana? Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak berbicara. Tubuh asli Green Bull yang terhormat memandang Wang Lin dan berkata, di benua astral abadi, kecuali Anda membuat sekte sendiri, Anda harus bersekutu dengan sekte untuk berkembang. Anda bisa menolak tawaran tersebut, tapi cepat atau lambat, Anda akan menghadapi pilihan ini. Sekte Jiwa Hebatku adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur. Jadilah tetua sekte saya dan saya akan memberi Anda puncak dan gua Anda sendiri. Semua yang Anda butuhkan, Sekte Jiwa Agung akan menyediakannya,
dan selama Anda memenuhi persyaratan, Anda dapat mempelajari mantra Dao manapun dari Sekte Jiwa Agung. Bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Banteng Hijau terhormat sangat memikat. Dia tidak mengancam Wang Lin dan sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa Wang Lin telah menghancurkan urat api bumi, bertarung dengan wanita di urat bumi itu, dan menyebabkan kebakaran besar di Sekte Jiwa Besar. Tapi semakin dia mengabaikan hal-hal ini dan sepertinya tidak peduli, semakin Wang Lin memahami tekanan yang tak terlihat. Namun, ekspresi Wang Lin tetap netral dan hatinya tenang. Dia sudah lama membuat spekulasi tentang segala hal yang bisa terjadi setelah dia memasuki Sekte Jiwa Hebat. Ini tentu saja termasuk tindakan pencegahan terhadap yang terhormat Green Bull. Ketika Wang Lin duduk, pihak lain tidak datang dengan tubuh asli mereka tetapi hanya tubuh esensi sejati mereka. Wang Lin sudah menebak niat sebenarnya untuk menggunakan esensi tubuh sejati untuk menggoda hati Wang Lin. Semua yang dikatakan hanyalah pemanasan, tawaran sebenarnya belum diumumkan. Melihat Wang Lin masih merenung, tubuh asli yang terhormat Green Bull tersenyum dan berbicara sekali lagi. Juga, lelaki tua ini akan menjadi orang yang paling membantu Anda karena kami berdua memiliki tubuh esensi sejati. Saya dapat memberitahu Anda rahasia esensi tubuh sejati. Wang Lin sedang menunggu ini dan matanya tiba-tiba menyipit. Namun, dia tetap diam dan tidak menolak atau menyetujui. Dia melihat esensi tubuh asli yang terhormat Green Bull. Aku akan memberimu 1 dupa waktu untuk berpikir. Banteng hijau yang terhormat melambaikan tangannya dan salju di sekitarnya berkumpul membentuk dupa. Dupa ini terbakar secara diam-diam dan perlahan meleleh, tidak ada bedanya dengan dupa asli. Waktu perlahan berlalu, tak lama setelah itu, hanya setengah dupa salju yang tersisa, dan Wang Lin tiba-tiba berbicara. Bagaimana kamu tahu aku akan muncul di sini setelah pergi? Sekte Jiwa Hebatku memiliki mantra Dao bernama Soul Eye Dao. Mantra ini dapat meramal banyak hal. Ada banyak orang di benua astral abadi, dan di antara mereka, ada banyak cara untuk meramal. Di klan Celestialku, guru kekaisaran di ibu kota kekaisaran adalah nomor 1. Dengan kekuatan 1 orang, dalam hal ramalan, dia bisa menandingi 3 guru kekaisaran dari 3 negara kuno. Soul Eye Dao dari Sekte Jiwa Agungku hanyalah sekilas jalur ramalan. Ia tidak berfokus pada meramal orang lain, tetapi mengubah diri sendiri hingga menyulitkan orang lain untuk meramal Anda. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Waktunya hampir habis, aku menunggu keputusanmu. Tubuh asli Green Bull yang terhormat tersenyum ketika dia berbicara. Wang Lin memandangi dupa salju tanpa banyak waktu tersisa dan matanya berbinar. Dia mundur selangkah dan tubuh aslinya juga mengambil langkah. Riak bergema dan dia menghilang dari gunung surgawi. Gerakannya yang tiba-tiba tidak dihentikan oleh Banteng Hijau terhormat, bahkan ekspresinya pun tidak berubah. Dia melihat Wang Lin menghilang dan sedikit menggelengkan kepalanya. Jika Anda benar-benar orang yang dibicarakan leluhur ketika dia memilih untuk membangun Sekte Jiwa Agung di urat api utama bumi, maka Anda akan kembali sebelum dupa salju selesai terbakar. Aku punya mantra dan informasi yang kamu perlukan, tapi kalau kamu tidak kembali, berarti kamu tidak begitu. Saat dia bergumam, dia menutup matanya. Tidak banyak dupa salju yang tersisa, perlahan meleleh. Jauh dari Gunung Surgawi, sebuah tempat di benua Banteng Surgawi yang membutuhkan waktu 1 bulan bagi Wang Lin untuk terbang, ada sebuah gunung yang tertutup hutan hijau. Riak bergema di langit dan Wang Lin keluar. Pegunungan memenuhi area tersebut, dan semuanya berbentuk tidak beraturan. Pegunungan itu padat dan tak berujung, tipe medan klasik yang ditemukan di benua Banteng Surgawi. Soul Eye Dao, apakah mantra ini benar-benar ada? Aku cukup mengujinya untuk mengetahuinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sekeliling. Dia tidak melihat adanya anomali. Meskipun ada banyak makhluk hidup di dekatnya, tidak ada satupun yang menjadi ancaman baginya. Angin di sini sangat kencang, dan ketika bertiup ke dalam hutan di pegunungan, menyebabkan dedaunan mengeluarkan suara yang indah. Wang Lin berbalik dan hendak pergi, tetapi tubuhnya bergetar seperti jika dia samar-samar melihat sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke bawah ke pegunungan di bawah. Bumi ini sangat biasa, seolah tidak ada yang salah. Tapi pupil Wang Lin tiba-tiba menyusut dan perasaan seluruh rambutnya berdiri muncul. Dia melambaikan tangannya dan hembusan angin bertiup melintasi pegunungan,
menyebabkan pepohonan bergoyang. Dalam sekejap mata, gunung dan pepohonan yang bergoyang seakan membentuk sebuah kata. Kata ini sangat sederhana, itu adalah Wang. Setelah merenung dalam waktu lama, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia bergabung dengan dunia sekali lagi. Ketika dia muncul kembali, dia berada jauh, dekat Sekte Naga Biru. Wang Lin pernah ke sini sebelumnya. Disinilah dia menyerap pembuluh darah anak pertama dan tempat dia bertemu Duking. Lokasi terbentuknya, Wang, adalah tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Ada banyak cara untuk menjelaskan mengapa sebuah kata muncul di sana. Sekarang aku akan pergi ke tempat yang pernah aku kunjungi sebelumnya. Saya ingin melihat apakah keajaiban benar-benar bisa terjadi. Wang Lin muncul di langit dan melihat ke bawah. Namun, apa yang dilihatnya menyebabkan tubuhnya gemetar. Pikirannya bergemuruh saat dia menatap bumi. Karena layunya urat api bumi, retakan muncul di bumi, dan retakan tersebut membentuk kata Lin. Seseorang harus melihat dari atas untuk melihat kata Lin. Setelah lama mencari, Wang Lin menutup matanya. Dia yakin semua retakan baru saja muncul di sini dan tidak diubah oleh siapapun. Ini berarti semua retakan ini muncul secara alami. Sambil merenung, Wang Lin menghilang. Kali ini dia tidak memilih target, dia bergerak tanpa sadar. Dia tidak tahu kemana dia pergi, dia muncul di langit di atas bagian acak dari benua banteng surgawi. Perasaan Wang Lin menyebar dan dia tidak lagi melihat bumi menulis kata-kata lagi. Di bawahnya ada sungai yang melengkung, dan sungai ini terlihat sangat umum, itu tidak dalam bentuk kata apapun. Wang Lin tampak santai, tapi tak lama kemudian ekspresinya menjadi serius. Dia melihat sisa-sisa jembatan batu kuno yang dulunya ada di sini. Itu sudah runtuh, dan hanya bagian pantai yang masih tersisa. Ada sebuah loh batu yang sepertinya bertuliskan nama jembatan itu. Dalam sekejap, Wang Lin mendarat di samping tablet batu, dan setelah melihatnya, tubuhnya bergetar hebat. Wang Lin kembali. Ketiga kata ini sepertinya terbuat dari sambaran petir, dan terlintas di benak Wang Lin. Hal ini menyebabkan dia mundur beberapa langkah dari jembatan yang rusak. Ekspresi Wang Lin menjadi tidak menentu saat dia melihat tablet batu yang pecah, dan tatapannya perlahan menjadi dingin. Menarik, saya tidak menyangka akan menemukan hal menarik seperti itu di benua astral abadi. Ramalan yang menghitung aliran waktu. Metode ramalan ini sangat menarik. Apakah Sekte Jiwa Agung ditakdirkan bersamaku? Wang Lin memikirkan hal ini sejenak. Saya tidak tahu apa yang mungkin saya temui jika saya berteleportasi beberapa kali lagi, tapi tidak perlu mencobanya. Entah itu banteng hijau terhormat atau leluhur yang kuat dari bertahun-tahun yang lalu, seseorang meramalkan fakta bahwa saya akan datang ke Sekte Jiwa Agung dan menyerap urat api bumi utama. Fakta bahwa mereka menungguku di sini berarti mereka ingin menjalin hubungan denganku. Wang Lin merenung sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Rencana ini sangat mudah untuk dilanggar, tetapi mengapa saya harus melanggarnya? Sekte Jiwa Agung ingin saya menjadi penatua dan saya ingin meminjam Sekte Jiwa Agung untuk mempelajari lebih lanjut tentang benua astral abadi. Wang Lin mundur selangkah, riak bergema dan dia menghilang. Salju biru yang turun di gunung surgawi seakan tidak akan pernah lelah. Salju di gunung terkena sinar matahari. Cahayanya menyebar dan memberikan perasaan yang tak terlukiskan yang menghubungkan bumi dan langit. Intisari tubuh asli Green Bull yang terhormat sedang duduk di salju. Rambutnya tidak bergerak sama sekali di bawah angin. Itu sangat aneh. Di hadapannya, dupa yang terbentuk dari salju perlahan mencair. Hanya sebagian kecil yang tersisa, tidak butuh waktu lama untuk meleleh sepenuhnya. Waktu tanpa disadari berlalu seperti ini. Saat dupa salju benar-benar meleleh, pusaran terbentuk dan Wang Lin keluar. Saat dia mendarat di puncak gunung, dupa salju meleleh hingga tidak ada apa-apanya. Kamu telah kembali. Esensi tubuh sejati Green Bull yang terhormat membuka matanya dan tersenyum. Ini adalah mantra mata jiwa. Esensi asli banteng hijau yang terhormat mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Sebuah batu giok ungu muncul di tangannya. Giok ini mengeluarkan aura kuno, seolah sudah ada terlalu lama. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan batu giok itu ke Wang Lin tanpa menunggu jawaban Wang Lin. Wang Lin meraih batu giok itu dan menyapunya dengan akal sehatnya.
Dia dengan tenang menyingkirkan batu giok itu. Ayo pergi, kita akan kembali ke Sekte Jiwa Agung. Green Bull yang terhormat berdiri dan menyeka salju dari tubuh aslinya. Dia melangkah maju dan awan setinggi 3 kaki muncul di bawah kakinya. Awan itu terbuat dari gas dan tampak seperti pusaran udara yang bergerak cepat. Green Bull yang terhormat menginjak kalengnya dan dengan cepat bergerak maju. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia melangkah maju. Dia tidak menyatu dengan dunia tetapi berubah menjadi seberkas cahaya untuk mengikuti banteng hijau terhormat. Mereka berdua bergerak sangat cepat dan menghilang di cakrawala. Ada banyak puncak utama di Sekte Jiwa Agung. Gunung Merah yang terhubung dengan urat bumi utama hanyalah salah satunya. Jika dilihat dari atas, ia akan melihat gunung dan puncak tak berujung yang menembus langit. Beberapa dikelilingi kabut dan sangat suram. Beberapa bahkan dikelilingi oleh wajah hantu raksasa yang melolong tanpa suara yang berubah menjadi riak yang mengelilingi area tersebut. Sebanyak 360 puncak utama membentuk akar Sekte Jiwa Agung. Beberapa puncak utama berjauhan dan ada pula yang dekat. Lembah di setiap pegunungan berisi pavilion, kuil, alun-alun, dan gua indah yang tak terhitung jumlahnya. 100.000 murid Sekte Jiwa Agung tinggal di lembah ini dan mengembangkan banyak metode budidaya yang berbeda. Sekte Jiwa Hebat memiliki banyak mantra. Selain mantra yang diturunkan setelah menghancurkan sekte yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, mereka memiliki banyak mantra yang dapat dipelajari para murid sekarang. Saat ini, Gunung Merah telah berubah total. Warnanya tidak lagi merah dan sekarang menjadi ungu tua. Ada banyak retakan, dan kondisinya menyedihkan. Wanita muda pemilik gunung itu bernama Yan Lu. Dia tampak murung dan rambutnya sedikit tersebar. Ada amarah terpendam dalam dirinya yang bisa meletus kapan saja. Saat Wang Lin dan banteng hijau terhormat muncul di cakrawala, Yan Lu menoleh. Tatapannya menjadi dingin dan wajahnya dipenuhi niat membunuh. Semua murid Flame Vein Mountain, dengarkan perintahku dan ikuti guru untuk membunuh pencuri yang menghancurkan puncakku. Yan Lu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan dengan lebih dari selusin murid inti mengikutinya. Ini termasuk Fan Sanmeng dan Fan Sanlu. Sekilas, kelompok guru dan murid ini semuanya perempuan, dan mereka semua sangat cantik. Mereka mengambil bentuk burung phoenix saat mereka terbang ke depan dan muncul di hadapan Wang Lin dan banteng hijau terhormat. Setelah kembali ke Sekte Jiwa Agung, ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi emosinya sangat berbeda. Dia menyelinap masuk ketika pertama kali masuk, tetapi untuk kedua kalinya, dia datang melalui pintu depan. Dia tidak berbicara dengan yang terhormat Green Bull sepanjang jalan. Melihat Sekte Jiwa Hebat, banteng hijau yang terhormat hendak berbicara tetapi tiba-tiba mengerutkan kening. Wang Lin juga memperhatikan burung phoenix raksasa terbang keluar dari Sekte Jiwa Agung. Wanita muda ini sangat cantik, tapi dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah pemilik urat api bumi utama, yang mengejar Wang Lin di bawah tanah. Pencuri kecil, kamu menghancurkan gunungku. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Wanita muda itu sama sekali tidak memberikan waktu kepada yang terhormat Green Bull untuk berbicara sama sekali. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidak melihat masalahnya? Nenek moyang lama telah membawa Wang Lin kembali, tapi bukan sebagai penjara, lebih sebagai tamu. Dia segera mengatakan ini sehingga meskipun itu adalah leluhur lama, dia harus memberikan penjelasan padanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung. Yan Lu tidak hanya cantik, dia juga sangat licik. Dia tidak keluar sendiri tetapi membawa semua murid intinya. Jika leluhur tua melindungi Wang Lin, itu sama saja dengan melepaskan faksinya. Jika murid-muridnya melihat ini, dia akan terpaksa meninggalkan Sekte Jiwa Agung. Ini sama saja dengan membakar jembatan. Selain itu, Yan Lu telah menyebabkan bayangan Phoenix segera muncul, dan bayangan ini sangat besar. Hal ini segera menyebabkan keributan besar di dalam Sekte Jiwa Agung. Keributan ini bukan untuk leluhur lama, tetapi untuk menarik perhatian teman-temannya dan para tetua dari puncak utama lainnya. Mereka semua terbang dari puncaknya masing-masing. Perilaku seperti itu berarti mengungkap masalah ini ke publik. Dia juga berada di pihak kanan, sehingga menyulitkan leluhur lama untuk memilih pihak dalam masalah ini. Tindakan Yan Lu mengandung begitu banyak maksud, menunjukkan bahwa dia luar biasa.
Saat dia menyerang ke depan, aura kuat datang dari puncak Sekte Jiwa Agung, dan semuanya terbang menuju lokasi ini. Angka-angka tersebut memiliki tingkat budidaya yang berbeda-beda. Yang terkuat berada di tahap awal Void Tribulan dan yang terlemah masih di Spirit Void. Saya berterima kasih kepada leluhur karena telah menangkap pencuri kecil ini. Pencuri kecil, aku ingin melihat kemana kamu akan lari kali ini. Yan Lu tiba-tiba menyerang Wang Lin. Dia melihat wanita cantik itu berubah menjadi kepala burung phoenix, dan paruh raksasanya mendekati dirinya. Dari jauh, tampak seperti burung phoenix berapi-api yang melahap langit. Aura seorang penggarap Void Tribulan meletus dari burung phoenix, namun penanamannya tampak agak tidak stabil dan siap untuk jatuh. Wanita muda cantik itu jelas terluka oleh berbagai serangan Wang Lin sebelumnya. Selain itu, dia patah hati oleh keadaan gunung dan dipenuhi amarah yang melukai pikirannya ketika Wang Lin muncul kembali di hadapannya. Mata Wang Lin bersinar terang. Daripada mundur, dia malah mengeluarkan tawa yang menyebar ke segala arah. Karena dia telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Jiwa Agung dan menjadi sesepuh Sekte Jiwa Agung, maka dia perlu menunjukkan kekuatannya. Nenek moyang lama dari Sekte Jiwa Agung tahu bahwa Wang Lin berasal dari dunia gua dan harus mengetahui garis keturunan Dao kunonya, jadi Wang Lin tidak perlu menahan diri. Adapun bagaimana cara menutupinya, itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh leluhur lama. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Dia membentuk tinju dan melayangkan pukulan ke kekosongan. Dewa Gemetar, formasi tentara. Pukulan ini mendarat di langit, menyebabkan langit bergemuruh dan terdistorsi. Sebuah pusaran raksasa terbentuk dan berputar dengan cepat. Dunia seakan berputar, segalanya tampak berputar, namun hanya Wang Lin yang tetap tak bergerak. Saat pusaran muncul dan dunia mulai berputar, burung phoenix Yan Lu ditarik masuk. Burung phoenix itu sepertinya akan runtuh karena distorsi. Ketika Wang Lin menggunakan mantra ini melawan Old Ghost Zan berada pada tahap awal Void Tribulan. Sekarang Wang Lin menggunakannya lagi, itu sama mengejutkannya. Saat mantra ini muncul, ekspresi semua tetua Sekte Jiwa Agung berubah. Bahkan murid Yan Lu menyusut. Dia telah melawan Wang Lin selama beberapa ronde tetapi belum pernah melihat Wang Lin menggunakan mantra ini. Aura Dao kuno. Ini adalah aura seorang kultivator dari negara-negara kuno. Orang ini bukanlah seorang kultivator dari klan surgawi saya. Dia adalah seseorang dari negara-negara kuno. Green Bull yang terhormat mengerutkan kening dan melambaikan tangan kanannya sambil menghela nafas. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti area ini dan menutupi aura Dao kuno Wang Lin sehingga yang lain tidak bisa merasakannya. Mantra iblis, angin berapi-api berubah menjadi gunung. Saat Wang Lin berdiri di sana, rambut putihnya berkibar, membuatnya tampak agung. Dia membuka tangannya membentuk telapak tangan dan melambai. Dengan gelombang ini, bayangan burung phoenix di sekitar Yan Lu runtuh. Angin kencang keluar dari distorsi dan membentuk 8 pilar asap di sekitar Wang Lin. Raungan menyedihkan datang dari pilar asap dan menyelimuti area tersebut. 8 pilar asap itu tidak diam tetapi berputar di sekitar Wang Lin seperti badai. Mereka terbang menuju Yan Lu dan mengelilinginya. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh negeri. Para tetua Sekte Jiwa Agung di sekitarnya melihat semua ini dan menjadi serius. Mantra Wang Lin terlalu mengejutkan. Bahkan mereka merasa jantungnya berdetak kencang saat melihat ini. Ini adalah mantra Dao kuno murni, benar-benar berbeda dari klan Celestialku. Kebanyakan mantra Dao kuno tidak menampilkan kekuatan penuhnya sekaligus, tetapi mengikuti serangkaian kombinasi sebelum kekuatan penuhnya meledak di saat-saat terakhir. Identitas orang ini terlalu sensitif. Mengapa leluhur tua membawanya kembali? Kultivasi orang ini terlihat biasa saja, tetapi dengan mantra ini, bahkan saya harus mundur. Jika saya sedikit ceroboh, saya akan mati. Rambut Yan Lu berserakan. Dia dikelilingi oleh 8 pilar asap yang membentuk badai api. Segalanya redup dan suara gemuruh di telinganya serta daya isapnya membuatnya merasa tubuhnya seperti akan roboh. Perasaan hidup dan mati memasuki hatinya. Apa dia? Mantra cincin asap sudah mengejutkan, tapi menurutku dia tidak memiliki mantra yang begitu menakutkan.
Sudah terlambat bagi Yanlu untuk berpikir. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tangannya yang seperti batu giok membentuk segel sebelum mengambil darahnya dan tanpa ampun meremasnya. Gunakan darah esensiku untuk memanggil leluhur Sekte Jiwa Agung, hancurkan kekosongan. Asal fantasi jiwa, suara Yanlu tajam dan mengandung kekuatan tembus. Suaranya menembus badai api dan masuk ke telinga semua orang di luar. Saat Yanlu menghancurkan darahnya, helaian kabut darah keluar dari celah di antara jari-jarinya. Segera, sejumlah besar kabut darah berkumpul membentuk jalan darah. Jalan darah ini meluas hingga ke kehampaan yang tak berujung dan mencapai hal yang tidak diketahui. Gemuruh menggelegar bergema seolah-olah koneksi ke ruang asing telah terbuka di ujung jalan darah. Bayangan darah yang diselimuti roh kebencian yang tak ada habisnya keluar dari ruang aneh itu. Saat ia melangkah ke jalan darah, dunia berubah warna. Semburan suara bergema di seluruh dunia saat bayangan darah muncul dari jalan darah di belakang Yanlu. Tidak mungkin untuk melihat wajah bayangan darah, dan bahkan tubuhnya pun buram. Namun, ia mengeluarkan aura yang menggemparkan, dan butuh satu langkah setelah muncul. Langkah ini menyebabkan dunia bergemuruh, dan tekanan niat membunuh menyebar ke segala arah. Badai api di sekitar Yanlu didorong mundur seolah-olah tidak mampu menahan tekanan ini. Bahkan Wang Lin pun terkejut, dan matanya bersinar terang. Mantra Dao Sekte Jiwa Agung memang luar biasa. Posisi Penatua sangat bermanfaat bagi saya. Entah itu mantra mata jiwa atau asal fantasi jiwa ini, semuanya kuat. Saya harus mempelajarinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mundur 3 langkah di bawah tekanan yang menakutkan. Aura Dao kuno meletus dari tubuhnya dan bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini dengan cepat menjadi padat dan tampak sangat nyata. Ia mengenakan baju zirah kuno dan tampak persis seperti Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, dia menarik tangan kanannya dan jari telunjuknya terulur. Iblis Dao, pembalikan hidup dan mati. Dengan ini, ekspresi Yanlu berubah lagi. Dia merasakan kekuatan hidup yang kuat di tubuhnya berubah menjadi aura kematian. Perasaan lemah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika Wang Lin menggunakan Devil Dao, dunia dikelilingi oleh aura kematian yang kuat. Semua orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal di Sekte Jiwa Agung menjadi bagian dari aura kematian ini. Aura kematian ini seperti lautan, dan ketika berkumpul, membentuk lautan kematian di luar Sekte Jiwa Agung. Raungan bergema dan menyelimuti area tersebut. Di bawah mantra ini, para tetua dari Sekte Jiwa Agung semuanya mundur tanpa ragu-ragu. Hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi yang tersisa, namun ekspresi mereka serius. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang mendalam. Aura kematian ini langsung berkumpul, tapi itu belum berakhir. Saat aura kematian berkumpul dengan cepat, Wang Lin sepertinya mendengar suara gemuruh samar datang dari kedalaman bumi. Raungan itu adalah auman banteng surgawi. Banteng surgawi dimeteraikan di bawah benua ini. Banteng surgawi sebenarnya dalam kondisi mati. Tubuhnya adalah bumi, jiwa asalnya digunakan untuk memberi makan kehidupan di atasnya, dan jiwanya ditekan. Namun, kegigihannya akan tetap ada. Pada saat ini, Dao Iblis Wang Lin membalikkan hidup dan mati, mengakibatkan aura kematian yang mengejutkan meletus dari bumi. Saat ia keluar, dunia tampak diselimuti kabut. Setelah aura kematian ini keluar dan menyatu dengan lautan kematian, aura kematian membentuk banteng surgawi raksasa. Banteng surgawi memiliki ekspresi yang galak dan matanya merah. Ia mengeluarkan raungan mengejutkan yang dipenuhi dengan keengganannya terhadap kematian. Saat banteng surgawi muncul, seluruh Sekte Jiwa Agung terguncang. Semua tetua di sekitarnya gemetar dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan monster tua yang tidak muncul dan hanya menonton dengan indera mereka pun terkejut. Mereka semua terbang keluar dari puncaknya dan melihat ke arah banteng surgawi yang mengejutkan yang dibentuk oleh aura kematian. Bahkan beberapa monster tua yang menganggap pertempuran ini tidak layak untuk diperhatikan pun tergerak. Di bagian terdalam dari Sekte Jiwa Agung, di puncak tertinggi, duduk seorang lelaki tua. Orang tua ini tampak persis sama dengan tubuh asli yang terhormat Green Bull. Ini adalah tubuh aslinya. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka dan menampakkan rasa kegembiraan yang langka.
Jiwa yang dapat memicu banteng surgawi. Dia adalah orang yang dibicarakan nenek moyang. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur memindahkan seluruh sekte jiwa agung ke benua banteng surgawi dan memilih urat api bumi utama ini untuk menunggu satu orang. Orang ini dapat memicu banteng surgawi. Orang ini berasal dari dunia gua. Orang ini adalah dia. Dia bukan orang dari benua astral abadi. Dia datang dari dunia gua. Sampai batas tertentu, dia sangat mirip dengan 72 binatang yang disegel di bawah 72 benua. Banteng surgawi datang dari luar langit, bukan dari benua astral abadi. Orang ini juga sama, jadi dia bisa memicu jiwa banteng surgawi. Saat aura kematian banteng surgawi muncul, wajah Yanlu menjadi pucat pasi. Dia tidak menyangka pertarungan ini akan berubah menjadi seperti ini. Raungan bergema di seluruh dunia saat aura kematian banteng surgawi meraung dan menyerang Yanlu dengan aura lautan kematian. Di saat yang sama, bayangan darah di jalan darah di belakang Yanlu mengangkat kakinya dan berjalan 3 langkah. Dengan setiap langkah, wajah Yanlu menjadi semakin pucat dan tekanan dari bayangan darah menjadi semakin kuat untuk menahan aura kematian banteng surgawi. Gemuruh menggelegar bergema. Meskipun aura kematian banteng surgawi dan bayangan darah tidak berdekatan, tekanan yang mereka ciptakan bertabrakan. Dunia seakan terbalik akibat tabrakan ini. Bayangan darah terdistorsi dan akhirnya menghilang, tetapi pada saat yang sama, aura kematian banteng surgawi runtuh dan aura kematian menghilang. Aura kematian banteng surgawi ini hanya berisi sebagian kecil dari kemauan banteng asli dan jauh dari kekuatan banteng surgawi yang sebenarnya. Meski begitu, itu tidak lemah. Dewa, iblis, dao kuno, tanpa surgawi. Wang Lin bergumam dan tangannya terulur seperti telapak tangan. 3 aura klan kuno dengan cepat menyatu di dalam tubuhnya. Dia kemudian mengepalkan tangan dan melayangkan pukulan. Dengan pukulan ini, raksasa dao kuno lapis baja di belakang Wang Lin melolong tak terlihat dan melemparkan pukulan bersamanya. Pukulan ini mendarat di kehampaan, tapi 9 riak bergema. Dimanapun riak melewatinya, suara berderak terdengar. Langit, gunung, rerumputan, paviliun, dan segala sesuatu dalam jangkauannya memancarkan kilatan abu-abu dan mulai membatu. Yanlu batuk seteguk darah dan segera mundur. Ekspresinya telah berubah total dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi ketakutan. Saat 9 riak mengalir menuju Yanlu, suara gemuruh tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Cukup, Yanlu, mundur. Anda tidak bisa bersikap kasar kepada penatua yang baru. Adapun puncak apimu, orang tua ini akan memberikan kompensasi padamu. Saat dia meraung, perasaan seperti badai menyelimuti area tersebut. Itu bertabrakan dengan riak yang diciptakan oleh dao kuno Wang Lin, mantra tanpa surgawi. 9 lapisan riak segera runtuh dan menghilang menjadi titik cahaya keemasan. Tubuh Yanlu terlempar ke belakang oleh perasaan ini. Dia mundur lebih dari 1000 kaki sebelum dia berhenti. Perubahan drastis yang terjadi di dunia perlahan terhenti. Antara Wang Lin dan Yanlu, perasaan turun dan seorang lelaki tua muncul. Orang tua ini mengenakan jubah hijau dan rambut putih. Itu adalah tubuh asli yang terhormat Green Bull. Saat tubuhnya terbentuk, tubuh esensi sejatinya tiba dan menyatu dengan tubuh aslinya untuk membentuk bayangan samar di belakang tubuh aslinya. Aura mengerikan menyebar dari lelaki tua itu. Wang Lin merasa aura ini melebihi puncak penguasa surgawi 7 warna. Fight Tribulan tahap akhir. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi pupil matanya menyusut dalam jumlah yang tidak dapat terlihat. Salam, leluhur. Setelah tubuh lelaki tua itu muncul, para tetua di sekitar sekte jiwa agung semuanya membungkuk. Bahkan Yanlu, yang ekspresinya suram dan terus berubah, membungkuk hormat. Hanya Wang Lin yang berdiri di sana dan tidak membungkuk. Dia tenang saat melihat yang terhormat Green Bull. Yanlu, penatua Wang adalah seseorang yang saya undang. Dia sekarang akan menjadi salah satu tetua dari sekte jiwa agungku. Adapun gunung pembuluh darah apimu, orang tua ini akan membuatkan gunung lain untukmu dan mengizinkanmu memasuki paviliun kitab suci jiwa selama 3 hari. Green Bull yang terhormat berkata perlahan sambil menatap Yanlu muda yang cantik. Yanlu diam-diam merenung. Dia awalnya tidak mau, tapi memikirkan mantra mengerikan Wang Lin, dia diam-diam mengangguk. Masalah ini akan selesai untuk saat ini.
Segala sesuatu tentang Penatua Wang adalah rahasia Sekte Jiwa Agung saya. Siapapun yang melanggar aturan akan dihukum oleh aturan sekte. Green Bull yang terhormat memandang orang-orang di sekitarnya dengan serius sebelum tatapannya tertuju pada Wang Lin. Penatua Wang, selamat datang di Sekte Jiwa Hebat. Green Bull yang terhormat tersenyum. Wang Lin juga tersenyum dan dengan sopan menggenggam tangannya pada yang terhormat Green Bull. Saat semua orang memandangnya, Wang Lin tersenyum. Saya telah membuat keributan saat datang ke sini dan sedikit ceroboh. Saya harap semua orang tidak mengingatnya. Wang Lin tersenyum dan kata-katanya tidak sombong, dia tampak sangat sopan. Setelah melihat mantra luar biasa yang dia tunjukkan, bersama dengan kesopanannya, para tetua dari Sekte Jiwa Agung lainnya dengan cepat menjawab dengan sopan segera setelah dia selesai berbicara. Banyak kata-kata sopan yang terlontar dari masyarakat sekitar. Wang Lin bersabar sambil tersenyum dan menanggapi setiap orang. Kemudian para tetua kembali ke puncak masing-masing. Segera, hanya Yan Lu, Wang Lin, dan Banteng Hijau terhormat yang tetap berada di luar Sekte Jiwa Agung. Murid Yan Lu berdiri di kejauhan. Fan Sanmeng ada di antara mereka, dan dia memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Penatua Wang, pilihlah puncak untuk menjadi guamu. Orang tua ini dapat membantu Anda mengaturnya. Setelah Anda terbiasa dengan Sekte Jiwa Agung, Anda dapat datang dan menemukan saya. Setiap tetua dari Sekte Jiwa Agung memiliki kesempatan untuk memasuki paviliun kitab suci jiwa. Ada banyak mantra untuk dipilih di dalam. Selain itu, ada 3 hadiah yang telah disiapkan untukmu sejak lama sekali. Karena kamu di sini, orang tua ini akan memberikannya kepadamu atas nama leluhur. Itu akan berguna bagimu. Kata-kata Green Bull yang terhormat mengungkapkan betapa pentingnya dia menempatkan Wang Lin. Ketika Yan Lu mendengar ini, dia merenung dalam diam. Dia mendengus dingin di dalam hatinya tetapi tidak berbicara. Wang Lin sedikit mengangguk dan melihat ke Sekte Jiwa Hebat. Dari posisi ini, dia bisa melihat bahwa gunung yang semula berwarna merah kini berantakan. Wang Lin merenung sedikit. Tidak ada dendam mendalam antara Wang Lin dan Yan Lu. Wang Lin jugalah yang pertama kali memprovokasi dia dan membuat guanya berantakan. Jika itu orang lain, mereka akan sulit menerimanya. Senior Green Bull, saya tidak perlu mencari puncak lainnya. Gunung api Vena itu sudah cukup. Wang Lin menunjuk ke gunung yang terbuang itu. Adapun gua baru, berikan pada Yan Lu. Wang Lin tersenyum pada wanita muda cantik itu. Wanita muda itu terkejut sesaat dan ekspresinya sedikit melembut. Tapi dia tidak bisa melepaskan amarah di hatinya. Melihat Wang Lin tersenyum padanya, dia bersenandung dingin dan menatap Wang Lin dengan kejam. Leluhur tua Banteng Hijau melihat ini dan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, itu bagus juga. Datanglah ke Green Heavenly Peak untuk menemukanku dalam 3 hari. Setelah dia berbicara, tangan kanannya meraih kekosongan dan sebuah batu giok terbang ke arah Wang Lin. Giok ini akan memungkinkanmu untuk masuk dan keluar dari sebagian besar batasan di Sekte Jiwa Agung. Wang Lin menerima batu giok itu dan tidak lagi berbicara. Dia terbang menuju puncak dan melewati banyak murid Yan Lu. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melirik Fan Sanmeng. Hati Fan Sanmeng bergetar saat pandangan Wang Lin menyapu, dan dia menundukkan kepalanya. Kultivasinya kurang, dia hanya berada di 7 arcane tribulan, seperti Duking. Dia dan saudara perempuannya menjadi mitra Dao penguasa surgawi 7 warna tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, tetapi fakta bahwa dia adalah murid dari Sekte Jiwa Agung. Ada alasan yang lebih dalam dan kejadian beruntung di balik ini. Kalau tidak, dengan budidaya Void Tribulan tahap awal penguasa surgawi 7 warna saat itu, dia tidak akan menganggapnya sebagai mitra Dao. Guaku kekurangan gadis pelayan. Wanita ini cukup baik. Yan Lu, berikan dia padaku. Saat Wang Lin pergi, dia melihat ke arah Fan Sanmeng dan menunjuk ke arahnya. Hati Fan Sanmeng bergetar saat mendengar kata-kata Wang Lin, dan ekspresinya berubah drastis. Yan Lu akhirnya menenangkan dirinya, tapi kata-kata Wang Lin segera menyebabkan dia meledak dengan niat membunuh. Kontras yang ekstrim memberinya rasa keindahan yang aneh. Wang Lin tertawa dan terbang ke Sekte Jiwa Hebat. Maksudnya mempunyai arti lain. Setelah Wang Lin pergi, Yan Lu tiba-tiba menatap Fan Sanmeng dengan cahaya yang aneh. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan.
Fan Sanmeng menggigit bibir bawahnya setelah ditatap oleh gurunya. Dia gugup dan dia menundukkan kepalanya. Dia tidak berani berbicara. Di dalam sekte jiwa hebat, Wang Lin berdiri di atas urat api gelap dan perasaan menyebar. Gunung itu menjadi sampah setelah urat apinya layu. Bahkan gunung itu terasa seperti bisa runtuh dengan sedikit dorongan. Namun, semua ini tidak menjadi masalah bagi Wang Lin. Dengan hentakan lembut dari kakinya, tubuh esensi apinya yang sebenarnya muncul di belakangnya dan terbang ke gunung. Saat tubuh aslinya memasuki gunung, lautan api meletus dari gunung dan terhubung ke langit. Seluruh gunung terbakar. Karena kamu kehilangan kekuatan api, aku akan memberimu apinya. Karena kamu kehilangan keinginan api, maka keinginanku akan menjadi gunung. Wang Lin bergumam. Lautan api bergemuruh dan semua batasan di gunung itu terbakar habis dan batasan baru dibentuk. Warna gunung pun berubah dari merah redup kembali menjadi merah cerah seperti matahari. Bahkan lebih intens dari sebelumnya. Api di gunung itu sepertinya bisa menyala selamanya dan tidak pernah padam. Ketika Yan Lu melihat ini, dia segera mengatupkan giginya. Tanda kepuasan yang dia rasakan saat Wang Lin menerima gunung yang terbuang ini menghilang sepenuhnya. Kita berdua tidak bisa hidup berdampingan. Dia menekan rasa marah di hatinya sampai leluhur Green Bull mengatur puncak baru untuknya. Setelah dia pergi, dia segera memanggil Fan Sanmeng. Fan Sanmeng, pergilah ke Gunung Flamevein. Orang bernama Wang itu ingin kamu menjadi pelayannya, jadilah pelayannya. Guru, ekspresi Fan Sanmeng berubah dan dia berlutut di tanah, gemetar. Dia tampak sangat menyedihkan dan air mata muncul di matanya. Ketika Yan Lu melihat ekspresinya, dia mendengus dingin. Orang bernama Wang itu adalah orang yang kamu ceritakan sebelumnya. Orang dari dunia gua. Singkirkan pesonamu. Pesonamu tidak ada gunanya melawan gurumu. Sifatmu tidak bermoral dan kamu mengutuk pasangan Daomu, penguasa surgawi 7 warna, sampai mati. Anda bahkan menyebabkan Lian Daofei menghilang ke dalam gua 7 Dao Sekte. Gurumu tidak memiliki kemampuanmu, tetapi jika kamu menggunakannya dengan baik untuk melawan orang bernama Wang dan mengutuknya sampai mati, guru tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tubuh Fan Sanmeng bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan hendak berbicara. Jangan berkata apa-apa lagi. Anda akan pergi, suka atau tidak. Kutuk dia sampai mati. Inilah keahlianmu, dan dengan pesonamu, kamu bisa melakukannya. Yan Lu melambaikan lengan bajunya dan hembusan angin kencang membawa Fan Sanmeng keluar dari gunung. Di luar gunung, Fan Sanmeng merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Dia berbalik ke arah puncak Wang Lin dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Jika bukan karena perkataan Wang Lin, Yan Lu tidak akan memaksanya keluar. Terkutuklah dia sampai mati. Kata-kata gurunya masih terngiang-ngiang di telinganya. Fan Sanmeng menarik napas dalam-dalam dan kekejaman di matanya menghilang. Sebaliknya, pesona tenang menggantikannya dan dia berjalan ringan menuju gunung.